Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang saya hormati, kemudian Pak Menteri dan Wamen serta jajarannya, langsung saja saya kira perkenalannya udah nampaknya banyak yang sudah akrab sehingga langsung ke problematika. Tadi sudah disampaikan bahwa kayaknya kementerian ini harapan untuk pemerintah ke depan ini sukses atau tidak, karena sandarnya adalah kemiskinan. Mungkin secara keseluruhan kemiskinan ini banyak sekali skema, tapi yang saya pernah mengikuti di sini di Komisi 8 aja, pendekatannya itu memang pendekatan charity base. Padahal di penyandang disabilitas misalnya itu sudah berubah menjadi right base. Jadi kayaknya jadi sinterklas. Kita hanya bagi-bagi. Makanya tadi dimanfaatkan untuk money politik, untuk pemilu, pilkada dan sebagainya, karena pendekatannya pendekatan sinterklas. Kita jadi orang kaya ngasih kepada orang miskin gitu. Itu nampaknya perlu dievaluasi, ini efektif atau tidak. Jadi konsepnya dulu kalau nggak salah Ibu Menteri yang dulu tahun 2014 tuh pakai namanya apa? CCT, apa namanya? Conditional cash transfer, ya conditional cash transfer itu atau BLT atau apa? Ini apakah efektif atau tidak? Kalau menurut saya ini tadi ada kajiannya di sini, ketergantungan penerima bansos ini. Saya kira berarti sudah dicatat oleh Kemensos. Tapi cara penanggulangan menurut saya pas seperti pendekatan ke penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas itu bahkan sekarang sekolah tidak hanya sekolah khusus eksklusif hanya yang penyandang disabilitas, bahkan inklusif dibarengkan dengan yang lain karena sesuai dia punya haknya. Nah ini kan tadi Pak Menteri di awal itu bahwa kuat itu kita mengangkat orang miskin untuk menjadi tidak miskin, itu bahkan konstitusi mengamanahkan seperti itu, sehingga kan hak itu bukan karena kasihan kita, bukan, tapi karena dia hak. Nah ini pendekatan ini nampaknya harus didetailkan dalam program sehingga nanti tidak disalahgunakan untuk kepentingan pemilihan dan sebagainya dan sebagainya. Karena siapapun dia milih siapapun, karena dia punya hak, ya dia harus dikasih. Bukan karena dia nggak ngasih, dia nggak milih saya, ya kamu nggak milih saya, ya jadi nggak dikasih gitu. Atau datanya tidak didata. Saya kira tidak begitu demikian. Jadi saya kira pendekatan ini menurut saya setuju dengan pendekatan mengatasi disabilitas. Dengan undang-undang disabilitas juga, penyandang disabilitas itu bukan lagi charity base tetapi right base gitu. Terhadap kemiskinan saya kira seperti itu. Dan saya dengar nggak tahu ini teknis ya mungkin, cuma saya kemarin di Komisi 10 misalnya data bantuan kepada siswa miskin itu basicnya adalah di DTKS. Nah, induknya ada di Kemensos. Ini saya dengar katanya DTKS nanti tidak lagi di Kemensos, benar apa enggak ini? Kalau tidak di Kemensos lagi nih, saya lari ke sini maksudnya mau ngejar ini ya, kok ternyata lari lagi tidak di sini. Lantas ujungnya di mana ini? Ini saya khawatir ini nanti ada masalah. Tadi Pak Ketut tadi nyampaikan bahwa di verifikasi, validasi dan sebagainya ini, walah kalau sudah diskusinya verifikasi validasi malah ini mau diboyong ke tempat lain. Ini lebih sulit lagi. Saya kira kalau boleh masih bisa didiskusikan, kalau bisa, atau mungkin apa substansinya masih datanya masih di Kemensos, karena penggunanya ya Kementerian Sosial. Kalau kemudian di tempat lain lebih sulit lagi nanti. Ya ini mungkin mudah-mudahan didengar. Dan bab kemiskinan ini saya di Dapil ini masih sedih. Saya sudah hampir 3 periode ini kok masih istiqomah. Ada istiqomah paling bawah maksudnya. Ada kemiskinan tadi disebut saja di telinga kayak masih miris, kemiskinan ekstrim. Saya di Jawa Tengah ini ada yang masih disebut
oleh BPS itu Kebumen, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes. Nah, Brebes itu paling tinggi. Iya, dan istiqomah terus paling tinggi. Lah ini kalau mungkin mindsetnya atau cara berpikirnya charity base, saya kira charity base nanti akan seperti itu terus, akan ketergantungan terus menerus. Saya kira itu jadi diubah konsepnya sehingga nanti programnya nanti akan pemberdayaan dan sebagainya. Tadi ada dirjen pemberdayaan sosial apa segala macam, berarti diperkuat, bukan hanya bagi-bagi saja. Ini kan tadi porsinya dibagi-bagi. Ini sekarang mungkin sudah nggak COVID, akhirnya dikurangi. Terus akhirnya jadi alasan anggaran Kemensos ini menjadi kecil. Nggak bisa begitu dong. Sekarang mestinya penguatan. Kan kalau dalam konsep Islam kalau mustahik ya harus jadi muzaki selanjutnya, bukan hanya sekedar ini saja menerima. Terakhir saya kira kemarin kita dapat tamu dari Tagana. Saya kira Tagana ini mungkin irisan dengan BNPB. Tapi Kemensos saya kira mungkin monggo dipikirkan karena jumlahnya lumayan. Tagana ini kan yang memang yang membentuk pemerintah. Kalau mungkin relawan lain mungkin yang membentuk yang lain, sehingga silakan. Tetapi yang membentuk pemerintah ini berarti mereka itu kalau yang terus-menerus di sini statusnya mesti jelas. Bahkan ya diperhatikan mungkin apakah menjadi dimasukkan ke ke SOS SDM ke SOS atau apa. Tapi SDM ke SOS juga kemudian tidak menutup kemudian mereka tidak punya hak apa-apa seperti yang diadukan ke sini. Jadi hanya mendapatkan tali asih sangat kecil, kemudian hanya berapa bulan sekali, sementara terus-menerus ada banyak bencana sehingga ya sudah dia meninggalkan keluarganya. Saya kira status mereka, kesejahteraan mereka, bahkan jaminan sosial mereka harus mendapatkan perhatian dari Kementerian Sosial. Matur nuwun, begitu Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.